شهور الإحسان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الإنسان وعلى آله وصحبه. أولئك هم السادة وهم مصابيح الإنسان. Yang saya hormati, saya banggakan para ketua, para imam, para jemaat Masjid Nurul Falah Pemuda di Bayani 2 Wilayah Kalimantan Barat, serta para pemirsa dimanapun Anda berada, yang semoga kita semua selalu berada dalam rahmat-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Di bulan Sya'ban ada bulan yang istimewa, namanya malam nisfu Sya'ban. Insyaallah bulan ini pada malam Selasa, Senin malam Selasa, malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban termasuk malam termulia setelah malam Lailatul Qadar. Saya ulang lagi bahwasanya malam nisfu Sya'ban ini min afdhalil ghanaim as-salihah, bertawaf di bulan Sya'ban termasuk dari paling agungnya keuntungan kebaikan. Wa ta'atu fihi min akbaril batajir rabi'ah. Taat melakukan ibadah di bulan Sya'ban termasuk dari besarnya dagangan-dagangan yang beruntung. Ja'alallahu ta'ala min al-zaman. Bulan Sya'ban termasuk bulan yang mulia di antara zaman-zaman yang ada. Wallahu ya'fihi itabinal amal. Dan Allah, maka insyaallah di bulan Ramadan dia akan mendapat keberuntungan dengan terbiasa melakukan kebaikan. Wa wajhun Nabi sallallahu taala alaihi wasallam. Bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena zakarna fi hadits al-madhi bi qawlihi wa Sya'ban wa syahri. Dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Kenapa bulan Sya'ban disebut bulan Nabi? Di antaranya karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan seterusnya itu diturunkan dalam bulan Sya'ban. Selain itu, wa syuqqa fihi al-qamar di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Sya'ban dulu ada mukjizat besar. Bulan pecah menjadi dua, terbelah menjadi dua, dan masuk ke lengan tangannya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu luar biasa. Ini termasuk mukjizat besar terjadi di bulan Sya'ban. Wa wajhul salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kami itu keketahuan. Maka dari demikian di bulan Sya'ban kata Nabi, di bulan Sya'ban akthiru ila salati alaihi. Perbanyak baca salawat kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di bulan Sya'ban itu adalah malam nisfu Sya'ban, malam mulia. Amalan-amalan di bulan Sya'ban di antaranya puasa. Bagi yang ingin mendapat keutamaan, di antaranya puasa di bulan Sya'ban. Kalau kemarin tak puasa, usahakan puasa 3 hari kalau mampu. Tanggal 13, 14 dan 15. Ini termasuk disebut Ayyamul Bid, hari-hari putih. Disebut hari putih karena di situ bulan terang. Ayyamul Bid. Biasanya ini dilakukan berpuasa. Karena saya biasanya ngambil bulan Sya'ban. Puasa di hari ini, insyaallah sampai nanti juga saya ajak berpuasa kemarin tanggal 1, 2 dan 3 di pertengahan Sya'ban 13, 14, 15. Kalau tak mampu, tak terbiasa puasa, ngambil di tanggal 15-nya. Berarti hari Selasanya. Terutama yang punya hutang puasa, ya langsung saja niat saya puasa besok di bulan Ramadan. Niat saya mengganti puasa Ramadan besok tentu dan Ramadan. Ganti puasanya wajib, tapi puasa nisfu Sya'ban itu sudah. Tuh, ganti puasanya wajib, niat ganti puasanya wajib, tapi puasa Sya'bannya, nisfu Sya'bannya itu sunnah. Di malam nisfu Sya'ban
kejadian-kejadian satu tahun yang akan datang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Tukang catat di dalam nisfu Sya'ban. Maka dikatakan kalau itu Fatimah Ruya Allah bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari sahabat Allah bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban," jika malam nisfu Sya'ban 15 Sya'ban itu telah datang, nasakha malakul maut alaihi salatu wassalam kullu man yamut, malaikat maut telah menyalin. Malaikat maut mencatat siapa yang akan mati min Sya'bana ila Sya'bana, siapa yang akan mati dari bulan Sya'ban ini, Sya'ban ini sampai di Sya'ban yang tahun datang. Berarti yang kemarin saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang wafat di tahun-tahun kemarin, berarti catatannya itu telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada malaikat maut di malam nisfu Sya'ban tahun kemarin. Walaupun ajal ini telah ditentukan oleh Allah Ta'ala di Lauhul Mahfuz, tapi catatan kejadian kematian 1 tahun umur itu diberikan oleh Allah kepada malaikat maut di malam nisfu Sya'ban. Kemudian wa innar rajula la yadlima wa yarjua, ayadlimu wa yarjuru wa yankihu nisfa wa yarishul asjar wa qad nasihu ismuhu min al-ahya' dan amwat. Dan sesungguhnya menanam pepohonan ternyata pokok nosi khosmuhu minal ahya tidak amwat, namanya telah tercatat dari nama orang yang hidup, tercatat kepada orang-orang yang mati. Dikatakan dalam kitab Tafsir Akbar, orang meninggal, hampir meninggal, calon mayit kurang 40 hari, itu daunnya itu telah jatuh. Jadi nama-nama manusia, nama-nama kita ini sudah dicatat di daun-daun. Namanya insyaallah sajaratul berubah. Dicatat sebuah pohon yang daunnya itu tercatat seluruh nama manusia. Kalau ajal seseorang itu kurang 40 hari, maka daun ini jatuh kepada malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Malaikat siapa? Israfil, malaikat malaikat Israfil atau Israfil jatuh tangan. Jadi malaikat maut ini tahu bahwa ini calon mati, ini calon mayit, calon mayit. Makanya orang kalau kurang 40 hari ajalnya, biasanya dia melakukan sesuatu. Sebenarnya apa namanya? Bahasanya kita itu kenang-kenangan. Tapi yang hidup tak sadar. Dia baru sadar ketika dia mati. Oh, kemarin dia begini. Dia bercerita. Dan menurut malaikat dia sudah mati kurang 40 hari. Mudah-mudahan bagian umur Allah. Tapi jangan minta umur selama-lamanya. Kalau sampai umur selama-lamanya makin tua. Kan makin tua. Wa ma min lailatin ba'datul qadri afdalu min lailatin Sya'ban. Tidak ada malam yang lebih mulia setelah Lailatul Qadar daripada malam nisfu Sya'ban. Jadi malam itu malam. Jadi malam ini jika dibandingkan dengan siang itu lebih utama mana? Kalau ada pertanyaan, mana bagus, mana mulia malam dengan siang? Maka jawabannya mana? Apa buktinya? Lihat buktinya. Allah mengislam mi'rajkan Nabi Muhammad pada malam hari. Rasulullah manusia termulia, makhluk termulia lahir pada malam hari, malam Senin, sebelum fajar subuh. Allah menurunkan pertama kali ayat Quran pada malam hari. Para nabi banyak oleh Allah diangkat menjadi nabi itu pada malam hari. Maka malam ini lebih baik daripada siang.
Maka kata sebagai ulama bahwasanya Allah mengangkat para kekasihnya menjadi wali-wali Allah, baik dari wanita ataupun pria, itu pada malam hari. Maka malam lebih mulia daripada siang. Maka kenapa Pak Ustaz kok sholat tahajud, sholat yang baik itu kok malam? Kalau orang tidur setelah tidur sholat namanya tahajud. Tapi kalau dia sholat sebelum tidur namanya sholat malam, dia mulai tidak disebut tahajud, tapi juga berpahala besar. Maka kalau ingin jadi wali perbanyak ibadah malam. Entah itu wali apa terserah. Kalau mau jadi wali murid, ya perbanyak bekerja malam kan. Jadi wali murid berarti nanti banyak anaknya itu bekerja malam. Ingin jadi wali banyak, maka para wali-wali itu, para kekasih-kekasih Allah itu banyak beribadah di malam hari. Kemudian malam diceritakan dalam kitab Tafsir Yasin Hamami bahwasanya dalam neraka itu ada cahaya-cahaya. Lalu Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk mengambil cahaya-cahaya ini agar dikumpulkan dijadikan satu lalu diletakkan ke dunia. Akhirnya cahaya-cahaya terang-terang yang ada di neraka itu disimpan ke dunia, akhirnya menjadi siang. Jadi siang ini menurut kitab Tafsir Yasin Hamami ini berasal dari terang-terang yang ada di neraka. Maka di neraka itu walaupun secara akal api itu terang panggung, maka neraka itu gelap gulita wahya mudlimatul sauda kata Nabi. Neraka itu mudlimah, gelap, sauda, gelap pekat, gelap hitam, gelap mencekam neraka itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga masuk surga Allah Ta'ala. Kemudian untuk mengumpulkan gelap-gelap tersebut dan dijadikan satu lalu diletakkan ke dunia. Akhirnya gelap-gelap yang ada di surga itu diletakkan ke dunia, akhirnya menjadi malam. Maka malam ini berasal dari surga. Dan kita tahu Isra Mi'raj dengan Nabi Muhammad itu malam. Allah telah perintahkan sholat, ibadah termulia, ibadah dunia, ibadah badan termulia yaitu sholat, itu Allah wajibkan pada malam, yaitu malam Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran Allah turunkan pada malam. Ya, ada malam nuzul Quran. Bukan siang nuzul Quran, tapi malam nuzul Quran, bukan hari nuzul Quran. Itu malam. Dan turunnya Quran malam, artinya turunnya wahyu pertama itu pada malam hari. Allah mengangkat para nabi itu pada malam hari. Allah mengangkat para wali pada malam hari. Allah mendekatkan, jika seorang hamba ingin mendekatkan kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, itu banyak pada malam hari. Maka malam ada termasuk lebih mulia daripada siang. Dan ingat, malam termulia menurut sebagian ulama yaitu malam lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena dengan lahirnya Nabi, adanya malam lahirnya Nabi, maka adalah malam Lailatul Qadar, adalah malam Nisfu Sya'ban, adalah malam Isra Mi'raj, adalah malam Nuzul Quran. Kemudian yang kedua, malam Selasa. Usahakan hidupkan pada malam hari tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini disebutkan yusanu ihyabu hadhihi lailah, disunahkan menghidupkan malam-malam ini. An Mu'adz bin Jabal qala, jadi sahabat Mu'adz bin Jabal beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, man ahya an-layalil khamsa wajabat lahul jannah. Barang siapa menghidupkan 5 malam, maka dia berhak mendapatkan surga. Saya ulang lagi. Barang siapa menghidupkan 5 malam dengan ibadah kepada Allah, maka dia berhak mendapatkan surga. Pertama, 9 daripada bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, Lailatul Nahri, malam hari raya Idul Adha malam itu. Yang keempat, Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Dan yang kelima, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban.
usahakan hidupkan pada malam ini dan malam-malam yang saya sebutkan itu, terutama yang dekat ini dan Nisfu Sya'ban, dengan ibadah kepada Allah, maka insyaallah kita akan melihat baca surah Yasin 3 kali di masjid, di musholanya, tak sampai dibaca di rumahnya, tidak apa-apa. Sampai sakit tak bisa ke masjid, tapi bisa baca di rumahnya, tak apa-apa. Di sini qala Dayrawi, qala alamatul Dayrawi, ya Allah. Pertama, dianjurkan di bulan Sya'ban itu baca Yasin 3 kali setelah maghrib. Biasanya kami dengan santri dan dengan jemaah masjid kami itu baca bareng biasanya. Dengan niat pertama, niat itu lil umri, niat panjang umur. Ya Allah, bareng ajar dengan apa? Dengan ustaznya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami niat baca Yasin 3 kali. Pertama, niat panjang umur, mendapatkan taufik dan pertolongan-Mu ya Allah untuk ibadah. Yang kedua, niat agar selamat dari segala macam penyakit, bahaya, bala dan musibah, dan niat lancar rezekinya. Yang ketiga, niat hatinya kaya dan mati husnul khotimah. Ini yang pertama. Baru baca Yasin. Soal kami tak bisa terlalu panjang, baca Yasin tak apa-apa. Karena orang baca Yasin di malam hari, dosanya diampuni oleh Allah di siang hari. Baca Yasin di siang hari, dosanya diampuni oleh Allah di malam hari. Dan juga kalau bisa baca surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk itu Tabarak, juz 29. Kalau dibaca istiqomah setiap malam, dibaca istiqomah setiap malam surah Al-Mulk, maka insya Allah ketika mati di dalam kubur, dia akan menjadi penghalang dari siksa kubur. Surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelum tidur sana, pokok penting mana? Jika kita istiqomah baca itu, insya Allah setelah mati, maka insya Allah bisa menjadi penghalang dari siksa kubur. Ini hadisnya. Kemudian surah Al-Waqi'ah, namanya suratul ghina, surat kaya. Surat Waqi'ah bisa dibaca subuh sama atau bisa dibaca malam. Orang baca surah Waqi'ah, insya Allah oleh Allah dipermudah rezekinya. Surat Waqi'ah, selain doa, surat Waqi'ah ini termasuk amalan-amalan yang menyebabkan di antara faedahnya rezekinya dilancarkan oleh Allah. Surat Waqi'ah, surat salat duha, surat Yasin dan surat Tabarak. Maka saya mundur beberapa pesantren itu, ada yang kiai kami menuntun kami baca Yasin itu setelah Maulid, ada yang surat Waqi'ah itu setelah Asar, ada surat Tabarak itu malam. Ini diantaranya, ternyata banyak faedah-faedahnya diantaranya. Kemudian doa, ada ini kalau sampai punya kitab ini kan sudah jauh ini maka ini kitab ini untuk amalan setiap bulan. Setiap bulan ada amalannya, setiap bulan ada amalannya. Cuma kalau ada dulu kitab Majmu', kalau sampai punya Yasin dulu, namanya Majmu' Syarif kalau tidak kecil, ada Majmu' Tartib kalau sampai ke pasar tengah, pasar kitab itu cari Majmu' Syarif atau Majmu' Tartib. Di situ ada amalan Nisfu Sya'ban, doa Nisfu Sya'ban. Saya juga nyusun satu karya namanya Majmu' Mubarak. Majmu' Mubarak. Kalau dulu mesti sini ngopi kalau itu di situ ada amalan Nisfu Sya'ban dan tata cara niatnya serta doa-doanya. Kemudian di situ juga saya jelaskan tentang amalan-amalan 10 hari terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu namanya Majmu' Mubarak. Di situ juga ada keterangan tentang Bilal, ada ibadah tarawih yang 20 rakaat dan seterusnya dan seterusnya. Ya seperti itu.
Ini di antara. Kemudian siangnya kalau bisa puasa. Siangnya kalau bisa puasa. Di sini ada cerita di dalam kitab Bulughul Nasihin. Hukia an Muhammad bin Abdullah Az-Zaghidi. Diceritakan dari Syekh Muhammad bin Abdullah Az-Zaghidi annahu qala. Beliau pernah berkata, "Mata sadiqi Abu Hafs Al-Kabir." Temanku yang bernama Abu Hafs Al-Kabir wafat. Fasolaitu ala janazah. Saya sholat mensolati jenazahnya. Walam azul kubro sama dan ashuri. Lalu saya lama tak berziarah ke kuburannya. Sampai 8 bulan saya tak berziarah. Summa kuntu qasadtu ziarah. Lalu setelah 8 bulan saya berziarah kepada makamnya kawanku ini Abu Hafs Al-Kabir dan saya tertidur. Setelah tertidur, faraitu huwa taghayyara lahu. Saya bermimpi bahwa kawanku sahabatku ini ternyata dia sudah berubah, rupanya berubah wajahnya. Lalu aku mengucapkan salam kepada dia, Assalamualaikum, tapi dia tidak menjawab salamku. Lalu dia berkata, kata Syekh Muhammad bin Abdullah Zaid, Subhanallah, lima lam tarudda alaihi salam, sahabatku, kenapa engkau tidak menjawab salamku? Kemudian kata Abu Hafs Al-Kabir sahabatnya, Rabbus salam ibadah. Walah kementu'un anil ibadah. Wahai sahabatku, jawab salam itu ibadah. Sementara kami yang mati sudah lepas putus daripada ibadah tersebut. Maka oleh demikian, fakultu ma bi'aroka kontra wajhi. Kenapa? Engkau berubah wahai sahabatku, wajahmu pucat pasi, kok kayaknya engkau susah. Padahal dulu engkau tampan, engkau tampan, dulu engkau tampan. Maka apa kata beliau? Kata Abu Hafs Al-Kabir, kawannya Syekh Muhammad bin Abdullah, lama wulidu fi qabri, ketika aku diletakkan di kuburku, tiba-tiba datanglah malaikat. Faqala Rasul. Lalu dia berdiri di atas kepalaku, waqala ya Syekh Sur, orang tua yang buruk. Lalu dia mencatat, menghitung dosa-dosa dan keburukan perbuatanku. Lalu dia pukul aku dengan tempung. Sehingga ketika aku pukul, Bastaghalah jasad di dalam kulitku, tubuhku ini langsung penuh dengan api. Lalu summa takallama ma'i qabri, lalu kuburku berkata kepada Pak Tayyib Rabbi, wahai hamba Allah, apakah kau tidak malu kepada Tuhan? Summa dhaghani dhawtatan hatta talafa qadlani wa qata'at mafasili. Begitu ada di daerah ada fihi ila Sya'ban. Lalu kuburan, setelah aku masuk kubur, kata beliau, aku dihimpit oleh kuburan hingga tulang belulangku hancur, urat-uratku terputus, sehingga aku disiksa oleh Allah sampai malam nisfu Sya'ban. Ketika malam nisfu Sya'ban, ada panggilan dari atas, ayyuhal malak irfa'anhu, wahai malaikat, sudah angkat siksanya. Fa innahu ahya lailatan min Sya'ban fi umrihi, karena dia telah pernah menghidupkan satu malam daripada malam nisfu Sya'ban di umurnya, pernah menghidupkan satu malam dengan ibadah. Wa shoma yawman min ayyamihi, dan dia pernah berpuasa satu hari saja di malam di bulan Sya'ban. Farafa Allahu ta'ala adzaba anni kafarat kami lailatan min Sya'ban wasyam yaumin minhu. Maka ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat siksaku karena aku pernah menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan aku pernah puasa sekali seumur hidupku di tanggal 15 Sya'ban. Artinya kemudian sudah berjalan bil jannah wa rahmah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira, memberikan kegembiraan kepadaku dengan kenikmatan si kubur. Artinya dari cerita ini, menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan puasa sunnah di siangnya itu menjadi sebab diangkatnya siksa kubur kita kalau kita mati. Mudah-mudahan selamat pada Allah. Mudah-mudahan selamat dari siksa kubur. Amin. Allahumma amin. Kita ini kan mati semua. Saya mati, sampean mati semua. Umur kita ini kalau ikut Nabi, hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in.
dipanennya umur umatku itu kata Nabi di antara 60 dan 70. Pak Ustaz, saya sudah 70 kok belum mati Pak Ustaz. Berarti belum dipanen, tinggal nunggu panen. Karena berarti kalau dibandingkan buah-buahan dia sudah kowal, sudah masak, sudah ada yang busuk. Tapi mudah-mudahan umur tersisa ini alhamdulillah bisa dibawa ibadah kepada Allah. Karena Allah Ta'ala malu kalau lihat orang tua uban dalam Islam, Allah Ta'ala malu untuk menyiksa. Itu kata Nabi. Jadi uban-uban yang sudah ada di samping di kita, saya juga uban. Cuma kadang saya kan masih ada mudah-mudahan banyak umur. Ada juga uban kadang. Jadi Allah Ta'ala itu malu menyiksa hambanya yang tua atau beruban dalam Islam. Allah Ta'ala mengucapkan bahwa ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'al bima 'allamtana wa